Ada permainan kematiran seperti ini. Hanya gunakan tangan menyentuh pada kepala orang lain. Nanti Nabi bisa melihat adegan yang saat orang itu mati. Ada seseorang tercekik dan meninggal. Seseorang tenggelam. Dan bahkan ada seseorang. Kematian yang sangat tragis. Saat orang di sekitar diam-diam melantunkan kutukan. Badan pemain itu akan terbang ke atas. Permainan baru saja mendengarnya, itu gila. Tapi kelima gadis ini tidak percaya pada hantu. Jadi setengah malam, mereka saling mengundang ke kuburan untuk bermain. Orang bermain yang pertama adalah Sam. Saat Nabi menyentuh pada kepalanya dan berpikir bahwa Sam akan duduk di mobil berwarna merah. Di dalam mobil mainkan lagu What Do You Say. Kedimuan di jalan raya ditabrakan oleh truk yang berlawanan. Saat polisi sampai tempat kejadian, tubuh Sam sudah bercampur antara darah dan daging. Permainan baru selesai. Sam tidak takut. Toh, Nabi cukup pandai bermain trik. Tapi mereka tidak tahu bahwa kematian perlahan mendekati. Pada kebesokan hari, di pesta, Sam tidak terduga menyadari bahwa mantan pacarnya sudah punya pacar yang baru. Setelah minum alkohol selesai, Sam sedikit pusing. Jadi mengemudi mobil untuk keluar pesta. Dia baru saja menelepon dan mengutuk mantan pacarnya. Tapi dia tidak memperhatikan mobil di depannya. Untunglah dia tidak ketemu dengan masalah apapun. Tepat pada waktu ini, seorang temannya lewat. Dia jemput Sam yang terluka kembali rumah. Temannya ingin menghiburnya. Tapi Sam merasakan sedikit khawatir. Kenapa di mobil bermain lagu dalam kata-kata Nabi? Itu benar-benar membuatnya takut. Lebih dari itu, mobil ini berwarna merah. Kita mengalami kecelakaan mobil, nanti kita akan mati. Ayo berhenti mobil ya. Sam baru meninggal. Kemudian saudara-saudarinya diancam dan takut. Tidak hanya karena kematiannya. Seperti sabda Nabi. Hal yang lebih penting adalah, siapa dinubuatkan kematian pada malam itu? Tidak hanya sendiri Sam. Saudara-saudara mulai ragu. Apakah permainan ini adalah nyata? Tapi tiba-tiba mereka berpikir, permainan ini tidak menakutkan karena orang terbang. Tapi Nabi Ross, karena adegan sudah diprediksi. Adalah semua dibilang olehnya. Ross adalah teman baru mereka baru-baru ini. Karena menyambut teman baru, mereka menyarankan pergi ke kuburan pada tengah malam untuk berkemah. Tapi sekarang berpikir lagi. Permainan ramalan juga direkomendasikan oleh Ross. Ketiga orang mereka ragu. Ross adalah seorang penyihir. Dalam permakaman Sam, dia pura-pura meneteskan air mata kasihan. Tapi saat mereka bertemu Ross sendiri, wajahnya polos. Mengatakan bahwa adegan yang dia bernubuat, itu semua dibuat olehnya. Kematian Sam hanya kebetulan. Saat mereka masih setengah percaya setengah ragu, ramalan kedua Lisa sudah terjadi. Gadis ini sekarat. Di bawah adalah kolam renang berpiring mengambang. Dia akan melepas sepatunya. Dengan tidak hati-hati tergelincir. Lisa berjuang di kolam renang. Tapi piring mengambang buatnya tidak bertindak. Setelah menyelamatkan ke darat, Lisa sudah berhenti nafas dari awal. Kematiannya mirip seperti Ross berpikir. Sekarang orang yang masih hidup hanya Mary dan sahabat Jenny. Mereka sekali lagi menginterogasi Ross. Tapi dia masih menyangkal segalanya. Jika tidak berpikir cara, nyawa mereka juga berdiri di jurang bahaya. Jadi mereka diambil waktu Ross tidak berada di rumah. Bawa pacarmu menyelinap ke kamarnya. Para cowok balikkan semua lemari. Menemukan sebuah buku yang aneh. Saat baru membuka, di atasnya tertulis segala macam ramalan tentang kematian. Hal yang lebih takut adalah, mereka menemukan dalam laci ada brosur tentang pusat renang tempat yang Lisa mati. Orang membayar ialah Ross. Itu benar seperti mereka berpikir. Ross sedang bersembunyi hal yang rahasia. Untuk membuat Ross mengatakan yang sebenarnya. Mereka diambil kesempatan Ross tidak memperhatikan dan pingsan Ross. Kemudian diikatnya di kursi. Mereka mengancamnya jika tidak mengatakan yang sebenarnya. Akan dibakar buku harian. Di bawah paksaan dari teman. Ross harus mengatakan yang sebenarnya. Waktu kembali 2 tahun yang lalu. Saat itu, Ross masih adalah seorang gadis manis dan sederhana. Di dalam pesta, dia dan pacarnya bermain permainan ramalan. Tapi kemudian para pemain game mati semuanya. Pacar dan Ross merasakan keadaan tidak biasa. Jadi pergi ke rumah seorang teman kenabian.
Di bawah pertanyaan dari mereka, nabi itu menangis. Dia berkata bahwa dia hanya dipaksa. Setelah menangis selama waktu, dia segera berubah wajah. Kemudian mengusir kedua mereka. Kebesokan hari, nabi itu sudah mati. Penjahat adalah pacar Rose. Ternyata dia sudah pergi ke rumah nabi. Kemudian mencuri buku harian yang aneh. Di atasnya menulis semua orang pernah bergabung permainan ini. Bahkan ada ramalan tentang kematian mereka. Setelah malam penelitian dan menyelidiki, pacar mengetahui bahwa hanya satu orang yang bertahan setiap putaran. Tapi nabi ialah orang dalam putaran bermain dulu. Hidup sampai berakhir. Mereka melihat dalam buku harian. Kematian nabi harus dibakar sampai mati. Jadi dia sudah membakar rumah nabi. Tapi hanya satu orang yang hidup. Untuk menyelamatkan Rose. Pacar tidak menyesal mengorbankan hidupnya. Dia berdasarkan ramalan. Kemudian berlompat turun dari gedung tinggi. Rose berpikir permainan ini sudah berakhir. Tapi tiba-tiba ada sesuatu hari. Dia menyadari tubuhnya ada sedikit berubah. Saat itu dia baru paham. Ini adalah kutukan orang yang selamat. Dia harus menjadi seorang nabi berikut. Rose mulai tidak berhenti rambut rontok. Tubuhnya tiba-tiba muncul luka. Dia tahu itu hanya ketika dia menemukan seseorang untuk diajak bermain. Tubuhnya baru menjadi aman. Selesai mendengar cerita, Jenny dan Mary merinding. Jika ingin hancurkan kutukan, hanya bisa membunuh Rose. Untuk dapat menghilangkan kutukan permainan, mereka membawa Rose membuang ke bak mandi yang penuh air. Jenny mengeluarkan tali listrik. Kemudian membuang ke dalam bak mandi. Rose dengan sangat cepat berhenti nafas. Ketika mereka berpikir kutukan sudah dihancurkan, Rose baru mati. Tiba-tiba hidup lagi. Di wajahnya muncul senyum iblis. Mary melihat adegan ini segera takut. Saat ini mereka baru paham. Rose adalah seorang nabi. Dia abadi. Hanya ketika mati sesuai dengan ramalan, dia bisa mati yang nyata. Tapi mereka tidak tahu. Ramalan tentang kematian Rose adalah apa? Karena sebelum pacar melompati jembatan untuk melindungi pacarnya, dia sudah merobek surat nabi tentang kematian Rose. Jadi orang bisa membunuhnya. Hanya bisa menjadi Rose sendiri. Mary tidak ada cara lain. Hanya bisa memohon Rose. Bertanya padanya bagaimana cara mematahkan kutukan itu. Saat ini Rose baru ingat. Saat bermain permainan dalam tempat kuburan. Adalah seorang nabi. Tapi dia hanya melihat kematian 3 orang. Hanya. Dia tidak bisa melihat kematian Mary. Karena saat dia menyentuh pada kepala Mary, hanya melihat dirinya dan saudaranya sedang bermain. Mary merasakan sangat aneh. Saudara kembarnya segera sudah meninggal pada beberapa tahun yang lalu. Tapi sejak permainan mulai, dia biasanya muncul ilusi. Mary melihat saudaranya bangun lagi dan mengancamnya. Mary ragu. Saudaranya adalah kunci untuk mematahkan kutukan. Dia menyarankan, harus bermain permainan ini sekali lagi. Jadi bisa menemukan jalan. Masalah sampai ini, Mary dan Jenny hanya bisa mendengarkan Rose. Mereka berharap, ini adalah kali terakhir bermain permainan yang iblis ini. Setelah melakukan ritual, mata Mary tiba-tiba memutih. Saat ini dia sudah ke dunia lain. Di sini, dia melihat saudara kembarnya. Mary hanya melihat saudaranya menarik tangannya. Kemudian seluruh lengan perlahan berubah menjadi hitam. Sedangkan Mary di dunia nyata, rasakan juga, tubuhnya sedang perlahan sembuh. Saat ini mereka sudah paham. Permainan ramalan juga bisa membuka pintu ke akhirat. Harmoni antara saudara kembar itu. Izinkan Mary dan saudara perempuannya untuk terikat. Itu juga menjelaskan mengapa dalam kenyataannya, Mary sering melihat adiknya. Bukan adiknya yang mengancamnya. Adalah menyelamatkannya. Sekarang untuk bisa menyelamatkan mereka, gadis gunakan kekuatan di akhirat. Membawa kutukan Mary. Memindah ke tubuhnya.